44 Buya kunjungin 44. hari ini ya. Sejak bulan Juli yang lalu di Bogor ada kurang lebih 30 masjid ya. Di Baru, Cilandak dan di sini Mampang. Nah hari ini Buya berpesan karena Buya harus keliling lagi. Selesai 4 bulan ditambah 6 bulan karena ulama itu harus perjalanannya 1 tahun. Kemarin harusnya Buya berangkat ke Jawa Timur selama 40 hari, ke Bali 40 hari, NTB 40 hari dan NTT 40 hari. Tapi karena banyak permintaan di Jakarta belum selesai, nah minta extended di Jakarta 40 hari. Nah kesempatan ini Buya gunakan. Buya adalah seorang juga ketua Forum Ulama Umat dan Umaroh. Jadi ada persatuan kesatuan Pak Kiai antara umat, ulama dan umaroh. Jangan sampai ada sengketa antara umat dan umaroh. Dan Buya ketua presidiumnya. Dan Buya ketua beberapa ormas penyelenggara Hari Perdamaian Dunia sejak tahun 2008. Hingga kini Buya masih ketua ormas itu. Forum bersama sahabat Tommy Soeharto salah satu di antaranya. Kemudian Forum Komunikasi Anak Bangsa. Ketika itu dari Presiden SBY di Istora Senayan, kita ngadain acara Hari Perdamaian Dunia. Tapi kali ini Buya berangkat bersama teman-teman untuk memberikan sekedar ya apa yang Buya peroleh setelah Buya dididik dari sejak tahun 75 oleh almarhum guru Buya Kiai Haji Hamka ya, sama Kiai Haji Mawali Labai dan beberapa guru Thariqah Buya dari Tasik seperti almarhum Kiai Haji Abanom gitu ya. Kemudian dari Pandeglang Buya Dimyati, mungkin pernah dengar nama itu. Nah hari ini Buya juga punya guru di sini. Selama seminggu ini Buya lihat ini guru besar beliau ini. Kenapa ditunjukkan kepada Buya rasa kerisauan Buya selama ini. Di masjid itu sering sepi Pak. Di mana-mana hampir 1.500.000 masjid di Indonesia sepi gitu. Kenapa sepi itu? Karena belum adanya komitmen umat Islam itu melaksanakan sholat Jumat bersama sholat jemaah bersama, betul ya? Nah hari ini Buya memberikan hadiah terutama kepada ketua DKM dan guru. Nanti Buya ijazahkan kalau berkenan. Sehubungan dengan buku yang Buya tulis sejak tahun 67 hingga tahun 2008 dicetak. Pertama adalah buku tentang zikir qalbi, mengantarkan manusia kepada tujuannya. Dah terlalu banyak Buya ijazahkan. Ada yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi dapat hidayah, gitu ya. Yang kiai udah menjadi kaya jadi kiai, gitu, jadi ustadz segala macam, insya Allah. Nah, karena Buya merasa kok ada sesuatu yang harus disampaikan juga di Baitur Rahim pagi hari sebuah hari ini, gitu. Karena Buya mungkin nanti malam dalam perjalanan lagi ke tempat yang lain, gitu. Nah, terima kasih atas waktu dan senyumannya dalam seminggu ini kepada Buya. Baik sekali. Buya mau makan, ada yang nganterin makan. Ingin buah, ada yang nganterin buah. Buya juga heran gitu. Anak-anak mengangkatkan buku-buku Buya. Itu malaikat itu. Karena ini adalah bagian dari pertolongan dari Allah. Buya kakinya agak sakit sedikit diurutin, ada yang datang gitu. Ada merasa kelebihan yang lain Buya rasakan hari ini. Dalam sebab itu Buya menghadiahkan buku ini yang bisa nanti dibagikan kepada semuanya gitu ya. Nanti tulis namanya dan BIM-nya. Nanti Buya doakan. Nah boleh di istighfarkan sekarang. Buya berikan nama zikir qalbi mengantarkan manusia kepada tujuan buku pertama. Kedua mengasah kepekaan spiritual impian sampai pada Allah. Karena buku itu tebal 200 halaman. Nah buku yang pertama itu cuma 30 halaman ini. Tapi penuh dengan doa kita kepada Allah secara langsung. Bukan Buya mimpin doa, tapi Bapak sendiri yang berdoa kepada Allah. Hanya Buya membukakan saja kerannya, caranya gitu, tata caranya gitu. Bagaimana pendapat Bapak nanti merasakan sendiri bahwa apa yang diamalkan ini kok terasa beda gitu. Karena kalau kita baca
keras-keras tentang sifat Allah, Asmaul Husna itu, Allah saya mau mendengar, saya mau mengetahui, nggak usah teriak-teriak, kurang lebih begitulah. Nanti ada pengajaran dari Buya. Duduk saja di sejadah, di mana kita berada dalam keadaan wudhu, tarik nafas, doa. Jangan kedengaran sama kuping malahan gitu. Apalagi sama istri, sama anak, adik dan kakak, guru kita gitu. Cukuplah kita menangis kepada Allah. Sejak kita tidur sampai bangun tidur lagi, silakan menangis kepada Allah all the time gitu. Nah, kalau siang nggak boleh kita nangis. Tersenyumlah kepada semua makhluk, termasuk kepada pasangan hidup kita dan anak-anak kita, adik dan kakak kita, guru kita, ya. Jangan menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, tersenyum saja gitu. Nah, itu ilmunya di situ. Gitu. Nah, insya Allah kalau Bapak nanti ingin memiliki buku yang ketiga dari Buya tentang sajak-sajak spiritual, itu kalau dibacakan nangis Pak, karena bicara kolbi ya, keresahan Allah terhadap umatnya, keresahan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, keresahan para sahabat terhadap umat, keresahan para ulama terhadap keadaan umat. Gitu. Ada sajak-sajak Buya di situ. 530 sajak yang Buya tulis, baru dicetak 130. Nah, terakhir, karena kebanyakan Buya sampaikan di kampus, nah Buya menulis lagi buku tuntunan ajakan bermakrifat kepada Allah Sang Pemberi Daya. Nah, itu jujur buku itu ditulis rata-rata 7-14 tahun Pak. Gak bisa sembarang menulis buku karena harus ada konsultasi kepada guru gitu kan. Baik guru guru tasyawuf, guru hakikoh, guru syariat gitu kan. Yang memahami dan menulis juga buku gitu. Kadang-kadang harus Buya baca 40 buah buku baru tamat, baru menulis gitu. Sebagai literatur, jadi nggak salah gitu. Karena Buya sangat hati-hati, sehingga dalam waktu 75 berarti 35 tambah 22 berapa tuh? Ya hampir 50 tahun Buya menulis. Jadinya baru 4, satu lagi dalam perjalanan menulis gitu ya. Karena sulitnya bukti terakhir adalah tentang kesaktian surat Al-Fatihah. Nah, pada sebuah hari ini bisa nggak Bapak dan Ibu mengingat wajahnya sendiri? Buya langsung praktek ini. Walaupun sekarang menghadap Buya, melihat Buya, tapi bisa ingat wajah kita sendiri. Bisa nggak dipraktekkan sekarang? Buya kasih ijazah di subuh ini.